Jadi TKDN itu kan kenapa masyarakat sebaiknya membeli yang produk ber-TKDN? Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, itu adalah cara mencintai negeri ini. Sudah dilakukan untuk produk Alkas ya, produk Alkas itu produk-produk yang impor untuk sementara di freeze dulu. Bilang sendiri udah apa namanya nyobain laptop biar ini? Sudah dong. Tapi kualitasnya gimana? Oke kan Bu? Oke Kan Bu ya? Nggak kalah ya? Nggak kalah, coba dulu. Halo, selamat datang di Friday Talk, sebuah obrolan akhir pekan yang membahas berbagai isu menarik tentunya bersama saya Drusela Dihati. Dan tamu kita hari ini akan ngomongin tentang produk dalam negeri. Kira-kira siapa ya? Kita langsung sambut saja, ada Bu Nila Kumalasari. Halo Ibu, sehat Bu? Halo, sehat, alhamdulillah. Bu, kayaknya berbunga-bunga banget nih Bu hari ini. Ini ada isu apa nih kayaknya nih berbunga-bunga banget. Iya, banyak lah. Banyak ya Bu, ada yang hits kayaknya kemarin nih Bu. Iya. Kalau kita lihat-lihat ada apa ya Bu di meja nih? Laptop dalam negeri. Iya makanya ada apa dengan laptop nih Bu? Ini hits banget kan kemarin Bu? Iya. Jadi kita udah punya laptop buatan dalam negeri seutuhnya atau gimana sih Bu? Laptop ini, cerita laptop ini Bu? Oke, kita punya 6 laptop produk dalam negeri. Yang tentunya kalau nanti masyarakat membeli atau pemerintah membeli akan meningkatkan industri dalam negeri, dan tentunya nanti ini adalah cara kita mencintai negeri. Begitu. Nah Bu, kalau misalnya nih ya, kalau teman-teman atau masyarakat awam nih bingung mungkin, apa sih Bu pusat peningkatan penggunaan dalam negeri, dan di Kemenperin itu ada pusat peningkatan penggunaan dalam negeri itu biasanya tuh pasti ngapain Bu Nila nih Bu Sarya? Oke. Yang pasti kantor kami ini adalah memberikan sertifikat. Jadi kalau teman-teman akan atau industri perusahaan mengurus sertifikat TKDN, yang mengeluarkan adalah kami. TKDN apaan sih Bu? Tingkat komponen dalam negeri. Definisinya singkatnya seperti itu ya. Kalau misalkan ditanya definisinya apa, yaitu adalah untuk cara mengukur berapa persentase kandungan dalam negerinya dalam sebuah produk. Jadi kalau Mbak lihat misalkan kandungan ya Bu? Iya, komponennya berapa persen. Misalkan kalau ini laptop, ini berapa persen TKDN-nya atau kandungan dalam negerinya. Nah, kalau bilang 30 ya berarti nilai komponen dalam negerinya 30%, sisanya ya masih impor. Kalau saya kira-kira kandungan dalam negerinya berapa persen ya Bu? 100% ya Bu? 100%, karena turunan Indonesia semua. Indonesia semua ya. Iya. Ya, oke. Jadi produk juga ada kandungannya ya teman-teman di sini. Nah, kalau kita ngomongin TKDN nih Bu, apa sih Bu pentingnya TKDN sendiri? Kan mungkin masyarakat awam juga nggak banyak yang tahu ya. Apa sih pentingnya dari TKDN, dan kenapa sih masyarakat Indonesia tuh harus menggunakan produk-produk yang ada kandungan dalam negerinya? Oke. Jadi TKDN itu kan kenapa masyarakat sebaiknya membeli yang produk ber-TKDN? Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, itu adalah cara mencintai negeri ini. Karena kalau masyarakat, pemerintah atau siapapun membeli produk dalam negeri, berarti dia turut serta meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja. Iya, kesempatan kerja. Jadi nanti akan banyak industri-industri yang tumbuh. Kemudian tentunya kan butuh tenaga kerja Mbak. Iya. Nah, tentunya juga penghematan devisa negara. Investasi juga Iya, biasanya. dan akhirnya impor jadi berkurang. Nah, itu tuh kita harus mencintai produk dalam negeri ya. Iya. Nah Bu, kalau ngomongin pentingnya peningkatan TKDN bagi Indonesia sendiri, kenapa sekarang punya program untuk peningkatan, dan kenapa penting untuk ditingkatkan TKDN? Jadi TKDN itu adalah salah satu cara untuk menutup impor. Oleh karena itu, makanya saya sampaikan tadi, cara mencintai negeri ini adalah dengan menggunakan produk dalam negeri. Kalau nilai TKDN-nya sudah 40% ya,
itu TKDN plus BMP. Jadi TKDN 40% atau TKDN plus BMP nilainya 40%. Seperti laptop ini Bu Iya. ya? Nah, itu akan menjadi wajib menggunakan produk dalam negeri. Jadi yang boleh dibeli nilainya adalah 25% ke atas nilai TKDN-nya. Seperti itu. Dan tentunya itu tadi mendorong industri dalam negeri. Karena tentunya multiplier efeknya, Mbak. Multiplier efeknya sih Iya. yang secara tidak langsung saya lihat. Iya. Nah, kalau produk-produk TKDN yang sudah 40% itu apa aja sih Bu? Kalau di Indonesia sendiri salah satunya mungkin ini ya Bu ya. Oke. Jadi produk dalam negeri yang nilainya 40% sampai hari ini tanggal 3 September Yang tadi hits, pagi hits. itu sudah 8.000 ya. Ya. 8.000 produk di semua sektor ada. Nah, kalau Mbak nanya sekarang yang hit apa? Ya ini salah satunya laptop. Kemarin ada Alkes, alat kesehatan, gitu. Nah, kita nggak nyadar juga ya Bu ya, Alkes kayak seperti apa Bu? Masker, ya ini juga sudah ber-TKDN yang nilainya 40%. Sehingga harus wajib menggunakan produk dalam negeri. Makanya Mbak pakai dong produk dalam negeri. Berarti sebenarnya kita bisa memulai gerakan itu dari hal terkecil, misalnya membeli masker yang nilai TKDN-nya udah cukup tinggi gitu ya Bu ya, atau menggunakan laptop. Ini kan kita lagi zoom-zooman kan, Iya, sering. iya, benar-benar. Nah, pakai laptop yang produksi dalam negeri. Gitu. Nah, sekarang nih Bu, adakah keuntungan bagi pemilik produk jika mayoritas menggunakan TKDN dengan persentase besar? Pemilik produk, Pemilik produk. perusahaannya ya. Mm-mm. Ya, makanya menjadi wajib. Jadi kalau misalkan dia nilainya memiliki produk yang nilainya 40% antara TKDN dan BMP, maka menjadi pahlawan. Karena apa? Dia berhasil menutup impor. Nah, kalau nilainya 25% ke atas, dia bisa dibeli untuk menjadi kategori wajib. Gitu, Mas. Nah, Bu Nila, sekarang gimana sih kalau Ibu Nila melihat, kalau kita ngomongin anak-anak millennials nih Bu, anak-anak muda terhadap pencintaan produk dalam negeri, gimana Bu Nila melihatnya? Sebenarnya sudah bagus ya. Nah, caranya nih kayak saya nih sedang menggunakan produk dalam Ini negeri. produk dalam negeri? Iya dong. Nih. Jadi kalau teman-teman pakai batik, pakai tenun, itu adalah salah satu cara mencintai, dan tampaknya sekarang anak-anak muda sudah menyukainya. Ya, syukurlah. Jadi tren malah ya Bu? Iya. Nah, kalau kita ngomongin nih Bu, produk dalam negeri, banyak berita-berita yang ragu nih produk dalam negeri nanti takutnya cepat rusak atau gimana. Gimana kalau Ibu Nila menjelaskan ke masyarakat mengenai kualitas produk dalam negeri itu sebenarnya bagus loh. Oke, produk dalam negeri sebenarnya bagus. Nah, cuman teman-teman belum mencoba aja. Nah, untuk tahu bagus tidaknya coba Bu. dulu. Kadang orang tuh udah berpikiran yang negatif dulu ya Bu ya. Iya. Padahal kan kita harus coba dulu. Dan tentunya itu tadi. Tipsnya satu, coba dulu ya Bu ya. Coba dulu. Iya. Terus gimana nih Bu? Nah, kalau setelah itu kan itu tadi multiplier efeknya. Iya. Jadi kalau kita sudah membantu lah industri, membantu tenaga kerja, gimana? Kita kan jadi pahlawan juga nih. Iya. Gitu. Bela negara ya Bu? Iya. Bela negara, wujud bela negara nih. Iya, wujud bela negara dengan cara menggunakan produk dalam negeri. Nah, kalau kita ngomongin produk impor nih Bu, yang ada di aplikasi e-katalog pemerintah kan katanya akan dibekut tayangkan. Benar nggak sih Bu itu? Di apa? Berikut tayangkan? Iya. Freezing. Di freezing. Oke. Sudah dilakukan untuk produk Alkes ya, baru produk Alkes itu produk-produk yang impor untuk sementara di freeze dulu sampai yang impor saja ya, sama yang nilai TKDN di bawah 25 karena produk-produk Alkes atau alat kesehatan itu sudah ada yang nilainya 40% ke atas, sehingga yang boleh dibeli hanya yang nilainya 25% ke atas. Nah, nanti kalau nilainya sudah produk-produk tersebut sudah habis dibeli, baru boleh menggunakan yang impor. Jadi cuman masalah waktu aja. Didulukan yang nilainya 25% ke atas, baru setelah itu yang lain. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin TKDN nih Bu, ada produk-produk di sektor apa aja sih Bu? Mungkin kalau aku sendiri masyarakat awam nih
Mungkin banyaknya elektronik kali ya. Apakah ada di sektor lain Bu yang punya TKDN itu cukup tinggi? Banyak. Kayak Furniture, yang Furniture. Mbak dudukin ini, furniture ini Oh, ini jadi TKDN, iya. TKDN ini berarti banyak yang Banyak. Terus kemudian yang paling gampang pispot, Pispot. iya, itu juga per TKDN dan itu nilainya 40% ke atas jadi wajib. Jarum suntik, masker, banyak nggak? Ternyata banyak ya teman-teman. Jadi kalau mau belanja-belanja harus ingat dulu nih. Kita harus cari tahu yang nilai-nilai TKDN yang tinggi gitu ya. Iya. Benar. Nah itu. Nah sekarang Bu, katanya ada program nih. Ibu mau bagi-bagi sesuatu nih, bagi-bagi duit nggak? Katanya Ibu mau bagi-bagi sertifikasi gratis sama pelaku IKM yang sekitar 9.000, benar nggak Bu? Oke, sebenarnya tidak hanya IKM saja ya. Oh, Jadi semua. Jadi kalau untuk IKM itu untuk meningkatkan nilai tambah atau membuat IKM naik kelas, itu sebaiknya memang ber-TKDN. Nah, kami memang tahun ini punya program memberi sertifikasi gratis 9.000 minimal sertifikat. Bayangin, banyak banget kan? Nah, itu anggarannya 112 miliar yang ditanggung oleh negara. Itu uang Bu ya? Iya. 12 ya. Satu perusahaan jatahnya ada 8 sertifikat gratis, Mbak. Lumayan. Tapi ada tapinya, nilainya minimal 25%. Kalau di bawah 25 ya mohon maaf baru dari sendiri karena kan masih kecil nilai. Iya, mendingan ningkatin dong Bu, Iya. daripada membayar sekitar 8 produk itu kan Bu kan, satu perusahaan. Nah, daripada bayar sendiri ya sebaiknya ditingkatkan bagaimana caranya minimal 25%. Itu harapan kami semua. Nah, kalau perusahaan itu sendiri Bu, sebenarnya off the record atau on the record lah sekarang ya. Susah nggak sih Bu buat dia ningkatin bahan baku lokalnya, atau mungkin yang tadi yang di bawah 25 jadi bisa di atas 25 tuh di lapangan sendiri tuh sulit nggak sih Bu? Sebenarnya tergantung ya, karena untuk produk dalam negeri sendiri itu definisinya kan harus memenuhi 3. Yang pertama dia harus berinvestasi dan berproduksi. Nah, yang kedua dia harus menggunakan warga negara Indonesia sebagai tenaga kerjanya baik sebagian atau seluruhnya. Sampai ke warga negara. Iya dong, tenaga kerjanya harus warga negara Indonesia. Kalau pengen gede ya dimaksimalkan seluruhnya. Nah, kemudian yang ketiga dia harus menggunakan komponen atau kandungan dalam negeri. Jadi 3 itu Mbak, jadi investasi, produksi dan menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia dan yang terakhir harus ada komponen dalam negerinya. Jadi makin besar komponen dalam negeri yang digunakan, nilai TKDN otomatis juga naik. Semakin kecil, untungnya kebalikannya semakin kecil juga. Sekarang ini ngomong-ngomong Bu, ada target sendiri nggak sih Bu untuk TKDN ini dari Menpora gitu? Kalau target, kami ini punya program substitusi impor 35% tahun 2022. Yang kami berharap sekali dengan TKDN ini digunakan, maka kita bisa melakukan program substitusi impor 35% tersebut. Oleh karena itu kami berharap di semua sektor nanti ada yang menjadi pahlawan. Nilainya 40%. Karena kalau sudah TKDN atau TKDN dan BMP nilainya 40%, maka dia akan menjadi pahlawan di sektornya, bisa menutup impor. Jadi industri bisa jadi pahlawan, masyarakat juga bisa jadi pahlawan, sama-sama jadi pahlawan, bela negara. Nah, kalau kita mau ambil sertifikasi TKDN, stepnya gimana sih Bu? Rumit nggak sih Bu? Gampang. Caranya yang pertama bisa langsung menghubungi surveyor yang sudah ditunjuk. Ada 2. Yang pertama Sukovindo, yang kedua adalah surveyor Indonesia. Tinggal pilih. Nah, yang kedua bisa juga kalau menggunakan fasilitas yang gratis itu bersurat ke kami dulu. Nanti kami akan menyalurkan kepada surveyor yang ada. Dan yang ketiga bisa mendaftar melalui SIINAS. Jadi bebas. Kalau bingung lagi, silakan kontak kami, telepon saja, datang ke sini. Langsung telepon Bu Nila ya. Bantu. Nomornya ada di bawah sini ya Bu ya. Nah, kalau misalnya nih Bu, kita ngomongin tadi kan udah ngomongin tentang TKDN nih Bu, dalam negeri. Kalau dari Bu Nila sendiri nih kayaknya bersemangat banget ya
buat ngomongin produk dalam negeri, kalau Ibu Nela sendiri melihat IKM Indonesia gimana sih Bu sekarang ini Bu? Apalagi pas pandemi gini Bu. Ya memang IKM perlu dibantu ya. Oleh karena itu ada anggaran PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, bantuan pemulihan ekonomi nasional ini anggarannya adalah salah satunya untuk membantu IKM bisa bangkit. Nah, pun itu tadi syaratnya minimal 25% kami berikan gratis dan tentunya untuk menutup impor. Sekali lagi seperti itu. Minimal 25% kita berikan gratis. Ayo, dalam 1 minggu lagi sudah sold out ya teman-teman. Jadi kayak iklan-iklan juga. Nah, aku baca berita nih Bu di antaranews.com nih. Kurangi impor, Kemenperin dorong produksi laptop dalam negeri. Udah gitu. Gandeng produsen dalam negeri, RI ciptakan laptop merah putih. Ini kayaknya ada semangat menggebu-gebu dari pemerintah banget nih ya Bu. Kalau kita ngomongin juga kemarin ada Gernas BBI Bu. Ibu sempat ini nggak sih Bu? Sempat baca berita-berita Gernas BBI di mana ada produk-produk lokal yang di tengah pandemi ini tiba-tiba dibantu untuk dipromosikan. Gimana Ibu ngeliat Gernas BBI ini dan berita-berita positif mengenai kurangi impor? RI dorong produsen laptop dalam negeri. Oke, Germas BBI atau Bangga Buatan Indonesia, salah satunya adalah menggunakan produk laptop dalam negeri ini, Mbak. Kami kemarin bekerjasama dengan Menko Marves, program BBI-nya untuk mendorong kementerian, kebetulan Kementerian Kemendikbud ya saat itu, untuk semuanya anggaran TIK-nya, anggaran laptop Chromebook-nya menggunakan produk dalam negeri. Dan alhamdulillah Mbak, valuasinya sekitar 2,6 triliun itu bisa digunakan dalam negeri karena kebetulan industri kita sudah sanggup. Nah, itu tuh sebenarnya yang poin yang utamanya Mbak. Industri kita udah sanggup gitu. Industrinya sanggup, tapi demand-nya ada nggak? Masyarakat mau beli nggak? Pemerintah mau beli nggak? Kalau semua mau beli, semua industrinya siap memberikan. Tapi Ibu Nela sendiri udah apa namanya nyobain laptop beneran ini? Sudah dong. Tapi kualitasnya gimana? Oke kan Bu? Oke Kan Bu ya. Nggak kalah ya? Nggak kalah. Coba dulu. Silakan dicoba. Cukup bersahabat sih Bu ya. Pertama tipsnya adalah kita harus mencintai produk dalam negeri. Yang kedua coba dulu, itu yang utama. Nah kalau kita ngomongin nih Bu ke depan nih, Kemenperin targetnya apa Bu setelah membagikan 9.000 sertifikasi gratis TKDN ini? Kan kita tadi udah ngomongin kita mau membagikan nih 9.000 gratis. Nah setelah itu apa sih yang diharapkan dan pertumbuhan apa yang diharapkan dari Nela sendiri dan jadi yang saat ini per hari ini sertifikat yang nilainya 40% itu adalah 8.000 sekian ya. Padahal tahun ini kita dianggarkan untuk minimal bersertifikat TKDN-nya 9.000 ya. Nah, kalau semua bersertifikat gitu dan kalau Mbak bisa lihat di marketplace yang ada berapa jumlah produk yang ada tidak sebanding dengan yang bersertifikat TKDN, sehingga dengan program 9.000 ini maka diharapkan semakin banyak produk yang ber-TKDN dan tahun depan sekali lagi impor bisa ditutup nilainya 35%. 35% itu lumayan loh Bu ya, 35% itu. Tapi optimistis ya Bu ya, tetap masih semangat ya Bu ya. Iya. Di tengah pandemi. Nah, terakhir ya Bu, harapan Ibu Nela sendiri untuk IKM Indonesia dan harapan Ibu Nela setelah para produsen ini mendapatkan sertifikasi gratis TKDN ini apa sih dari Ibu Nela sendiri? IKM masih sedikit yang bersertifikat TKDN. Nah, kami berharap sekali nih dengan pertemuan kita ini IKM jadi tahu, ya kan? Oh, IKM mau daftar ke sini berbondong-bondong untuk mendaftarkan produknya agar apa bisa dibeli dalam pengadaan barang jasa. Itu penting banget Bu, bisa dibeli. Jadi kan produksi saja tidak ada yang membeli kan kasihan gitu kan. Nah, sekarang sudah ada nih calon pasarnya gitu. Kita udah jelas yang di freezing yang mana ya Bu ya. Udah jelas ya.
Oke teman-teman, terima kasih Bu Nila udah ngobrol-ngobrol hari ini. Sebenarnya tadinya juga aku nggak begitu mengerti kenapa kita harus membeli produk dalam negeri, bahkan yang sampai 40%. Sekarang kita semua udah ngerti kenapa kita harus beli produk yang nilai TKDN-nya itu di atas 25%, bahkan mencapai 40%. Nah, kalau kita ngomong-ngomongin masalah produk dalam negeri, pastinya nggak akan habis ya Bu ya. Kayaknya ini hanya satu bagian kue dari kue yang raksasa gitu kan. Selain TKDN pasti banyak banget hal yang menarik dari produk dalam negeri. Tapi jangan pernah kalian underestimate produk dalam negeri ya Bu ya. Karena produk dalam negeri kualitasnya tuh nggak kalah bersaing dengan yang lain. Oke, sampai berjumpa di Friday Talk episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk baca berita baik di antaranews.com dan tonton YouTube channel Antara TV Indonesia. Kita bertemu di episode selanjutnya. Thank you Bu Nila.